Saya belajar berusaha untuk berkomunikasi bersama dengan karyawan saya. Ada yang tuli juga karyawannya, kalau karyawan yang dengar nanti bisa pakai oral gesture seperti itu. Kalau yang tuli bisa memakai bahasa isyarat. Jadi nanti saya bisa memahami komunikasi bersama karyawan-karyawan saya seperti itu. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Warmindo Santuy aja, yang terletak di Jalan Blewah Raya, Kampus 4 UMS, Solo, merupakan warung makan yang terlihat biasa saja. Namun ternyata ada keunikan di mana bisa ditemui pelayan yang menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. Adalah seorang Indira, sebagai pemilik Warmindo Santuy aja, yang berani mengambil langkah sebagai pengusaha di saat pemulihan dari pandemi. Dan menariknya, Indira juga merupakan penyandang disabilitas tuli atau tunarungu. Simak penuturan Indira, pemilik dari Warmindo Santuy aja, tentang bagaimana dia memulai bisnis dan bagaimana berkomunikasi dengan karyawannya. Hanya di Bedante Show, be fun, be cuan, be inspired. Sahabat Bedante, hari ini kita masih di Loa Living, sebuah hotel yang memberikan kesan industrial tapi keren banget dalamnya, bisa dilihat nanti. Kita ada podcast khusus dengan manajer di Loa Living. Nah, kebetulan tamu saya hari ini sebagai seorang narasumber, seseorang yang memiliki bisnis Warmindo, keren ya, pengusaha muda, wanita, dan yang lebih keren lagi, beliau adalah seorang tunarungu. Kita kenalan dengan seorang pengusaha bernama Indira. Iya, betul. Ini bagian penerjemah dengan Mbak Lina. Mbak Lina ini ntar lah ya bincang-bincangnya Mbak Linanya ya. Oke. Mbak Indira dulu deh. Mbak Indira, kok bisa kepikiran buat buka usaha? Jadi sebelumnya itu ketika saya lulus kuliah, saya rencana waktu kuliah itu saya masih mau rencananya tuh kalau lulus saya mau membuka usaha atau mau kerja atau nganggur atau gimana ya, saya masih bingung pada saat itu. Lalu saya bilang ke orang tua, saya izin, saya ingin membuka sebuah usaha. Lalu orang tua saya mendukung. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua, lalu saya pengen membuka Warmindo. Idenya sih dari saya sendiri untuk membuka usaha tersebut. Habis kuliah jadi memilih untuk berbisnis. Iya, betul sekali. Saya pengen memilih bisnis. Saya pengen seperti apa sih bisnis itu ke depannya. Jadi saya pengen tahu, makanya saya punya ide seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya bisnis itu kan perlu berbagai macam berbagai macam resource. Salah satunya pasti modal uang. Kedua modal knowledge, ya kan? Ketiga modal ya kayak karyawan seperti itu. Itu diperkirakan nggak dari awal? Sebelumnya dari awal juga sudah berpikir, saya sudah membuat rencana seperti modalnya berapa, pemasukan pengeluaran kira-kira seperti apa, karyawannya nanti bagaimana, dan segala macamnya sudah saya perhitungkan. Saya sudah buat rencana seperti ada catatan seperti itu. Jadi itu sebelum membuka warung Warmindo itu saya sudah merencanakan semuanya seperti itu. Itu kepikirannya merencanakan itu dari mana gitu? Maksudnya ada orang tua kah yang nawarin, yang ngajakin, atau siapa, temen kayak yang ngasih tahu atau gimana? Saya mencoba mengajak teman saya untuk membuka bisnis seperti kamu bisanya apa seperti itu. Jadi kayak saya menawarkan teman-teman. Jadi kalau mau bantu terima kasih seperti itu. Terus saya juga selain bertanya-tanya pada teman, saya juga melihat dari YouTube juga untuk ilmu-ilmu untuk manajemennya seperti itu. Jadi sebelum saya membuka usaha saya sudah tahu. Jadi nanti setelah membuka usaha saya pun sudah jauh lebih paham seperti itu karena sudah ada bekalnya. Sudah ada bekalnya.
Nah, modal uangnya itu dari mana? Kalau uang dari bapak. Dari Bapak. Bapak percaya? Iya, bapak percaya sama aku, bapak mendukung saya untuk membuka usaha ini. Oke. Nah, kalau kita ngomong, soalnya gini, saya sebagai pengusaha juga dari awal tuh untuk bangun usaha itu nggak sesimpel itu pemikirannya ya. Jadi kalau ada yang modalin pun juga kan begitu banyak, udah dicatat-catat semuanya mau kita mau ngapain. Tapi ternyata tetap aja ada aja hal yang nggak mungkin bisa kita pikirkan semuanya gitu di awal. Nah itu kamu kok bisa berani banget gitu untuk terabas? Saya mau mencoba menerima risiko sebetulnya. Contohnya seperti modal yang tadi, butuhnya apa aja sih? Seperti itu. Nanti untungnya rugi, mau ke depannya untung atau rugi, mau ada masalah seperti apa, saya belajar dari situ seperti itu. Saya catat-catat dan nanti saya coba perbaiki, saya coba mencari solusinya seperti apa. Nah, saya berusaha terus, intinya kalau ada masalah tetap berusaha terus sehingga nanti ke depannya semoga bisnisnya bisa lancar. Berapa lama udah bukanya? Sudah sekitar kira-kira 5 bulan ini. Buka usaha itu mulai Februari tahun ini, 2022. Oke. 2022 buka usaha. Sekarang udah banyak customer-nya? Banyak orang-orang yang datang, banyak. Biasanya malam itu ramai sekali. Oke. Makanya butuh 4 karyawan. Iya. Tapi unik ya, bagaimana caranya ngobrol dengan karyawan? Apakah ada juga hire orang yang bisa berbahasa isyarat atau gimana? Saya belajar berusaha untuk berkomunikasi bersama dengan karyawan saya. Ada yang tuli juga karyawannya. Kalau karyawan yang dengar nanti bisa pakai oral gesture seperti itu. Kalau yang tuli bisa memakai bahasa isyarat. Jadi nanti saya bisa memahami komunikasi bersama karyawan-karyawan saya seperti itu. Oke. Karyawannya berarti ada juga yang tuli ya? Ada. Berapa orang? Dari 4 itu? 2 orang yang tuli. Jadi 50% ya? 2 orang tuli, 2 dengar. 2 yang dengar ya? Oke. Ini keren banget loh ya. Nggak habis, kalau saya pribadi nggak habis untuk saya sendiri ngelakuin. Karena saya sendiri sekarang punya karyawan juga agak sulit untuk ngobrol sama mereka gitu, untuk mendirect. Tapi ini malah bisa ya. Iya, terima kasih. Buka dari jam 3, tadi kan kita ngobrol buka dari jam 3 sore, tutup jam berapa? Tutupnya jam 12, tapi kalau teman-teman biasanya nggak mau pulang, masih betah ngobrol mungkin sampai jam 1 jam 2 pagi gitu biasanya. Biasa ya kayak gitu ya, selalu ya kalau namanya Warmindo. Jadi iya, betul. Indira sendiri tetap stay di sana tiap hari? Iya, saya setiap hari di Warmindo. Tiap hari ada stay di sana? Iya, setiap hari saya di situ. Kenapa harus setiap hari? Soalnya untuk mengurus bisnisnya sih. Contohnya kayak kurang apa nanti, ada ya bahan yang habis atau enggak, nanti untuk masalah pembelian itu saya. Nah iya, makanya itu kan nggak sesimpel itu ya. Maksudnya daily-nya kan selalu ada aja teteh yang kecil gitu kan. Iya, betul sekali. Oke. Nah, customer-nya tahu nggak bahwa yang punya Warmindo itu adalah seorang yang memiliki disabilitas? Tahu? Tahu. Customer-nya tahu. Biasanya orang-orang yang datang atau customer itu biasanya nanya ke karyawan saya itu siapa. Terus karyawan saya bilang itu bos saya, bosnya tuli, seperti itu. Biasanya nanti customer kayak wah keren ya gitu. Iya. Ada yang banyak minta foto bareng dong. ada yang pernah minta foto bersama. Tapi podcast baru pertama. Iya, kalau untuk podcast baru pertama kali. Ini kayaknya abis ini bahkan banyak juga nanti. Iya. Nah, oke. Itu tempatnya di daerah dekat mana? Dekat kampus kah? Dekat rumah sakit atau dekat apa? Kalau lokasinya itu di dekat kampus 4 UMS. Jadi dekat
sampingnya Fakultas Kedokteran Fakultas di UMS. Kedokteran UMS. Jadi di situ marketnya adalah karyawan, bukan karyawan ya, berarti kan mahasiswa di sana ya? Iya betul, tujuan marketnya nanti mahasiswa. Mahasiswa di sana. Wah, keren. Mahasiswa di sana ada yang disabilitas nggak? Kalau sekarang kayaknya nggak ada deh kalau di situ. Semuanya udah. Biasanya itu banyak teman-teman tuli itu kalau ke Warmindo sih. Kalau untuk berkuliah itu biasanya mereka di UNS ya, di UNS seperti itu. UNS tuh Di 11 Maret. 11 Maret. Iya. Kenapa di sana? Karena ada aksesnya, kadang juga di juru bahasa isyaratnya juga. Jadi karena di UNS kan dideklarasikan sebagai kampus inklusif seperti itu. Oh, UNS. Kamu sendiri, Indra sendiri dulu kuliahnya mata pelajaran apa? Mata pelajaran. Saya jurusan DKV dulu. DKV itu apa ya? Oh, desain komunikasi desain, visual ya. Sebetulnya sih dulu saya sekolahnya kan SMK di Jakarta. Jurusannya adalah tata boga, masak. Jurusannya masak. Pindah kuliah ke DKV, jadi balik lagi kecintaan kepada masak. Iya, saya sih sukanya karena bisa mempunyai kesempatan untuk belajar hal-hal yang baru seperti itu, mencoba-coba hal yang baru itu saya senang sih seperti itu. Oh, mencoba yang baru. Kenapa nggak jadi instruktur Zumba aja? Enggak. Kok aku mau coba belajar hukum aja daripada jadi instruktur Zumba. Sekarang belajar lagi hukum? Belum sih, masih pusing. Oh, pusing. Soalnya pasal ayatnya banyak banget jadi pusing. Kayak wah, masih awam banget sih gitu. Jadi belum belajar. Percayalah, lebih pusingan ngatur karyawan nanti. Bener. Lebih pusing daripada ngapalin gituan. Itu mah simpel, itu nggak bergerak. Tapi 5 bulan ini karyawannya tetap 4 orang itu nggak keluar masuk? Masih tetap karyawannya. Saya rencana bahkan mau ada shift juga, saya pikir ya. Jadi nanti untuk bukanya lebih siang lagi, saya pengennya seperti itu. Tapi belum ada karyawan yang bisa untuk shift siang seperti itu. Jadi saya harus menunggu informasi dari karyawan saya untuk jadwal mereka, jadi bisa nanti buka shiftnya lebih awal. Jadi siang juga bisa buka Warmindonya seperti itu. Oh, tapi siang Warmindo marketnya siapa ya? Kan makan Indomie banyak kan malam-malam. Saya belum tahu sih, makanya karena belum coba ya. Jadi kayak saya mau coba dulu sih kalau buka siang nanti gimana. Nanti kalau seandainya memang tidak berhasil dengan cara seperti itu, nanti tetap kita akan change lagi ke yang jam 3 sore aja bukanya gitu. Oh, oke. Perkembangannya untuk sekarang saat ini adalah waktu ya, berarti ya, naik ke atas ya. Iya, betul. Nggak rencana buka cabang dulu ya? Belum. Ya, jangan 5 bulan masih terlalu cepat. 5 bulan terlalu cepat. Ya mungkin saya tunggu 1 tahun dulu mungkin ya. Nanti udah punya sistem, juga di franchisein. Nah nanti saya selfie gitu kalau sudah berhasil ya, sudah buka cabang gitu. Pas buka cabang selfie. Pas buka cabang selfie. Nah, ini untuk karyawan, untuk customer sendiri, customernya pernah nggak ada yang masalah kalau misalnya melihat yang punya ini memiliki disabilitas gitu, terus dia mencari-cari masalah atau memang ada masalah? Biasanya itu evaluasi tentang masakan aja sih. Jadi mengevaluasi tentang masakan kayak rasanya seperti itu. Jadi biasanya kayak ada orang yang jujur mengkritik makanannya, mungkin terlalu asin atau kurang pedas, atau mungkin ada kurang gurih dan lain-lain. Nah biasanya nanti saya mencoba untuk memperbaiki rasanya seperti itu. Jadi biar rasanya tuh tetap seperti itu, tidak berubah-berubah, walaupun yang masak kadang berubah seperti itu. Jadi saya berusaha untuk konsisten dalam rasa masakannya. Tapi Indomie apa yang dirasain ya? Apa beda rasanya? Kan itu kan tinggal dibuka semuanya masukin ya? Atau ada menu lain selain itu?
Oh, ada menu lain. Oh. Kayak magelangan, terus nasi goreng, terus ada ora-ari. Oh, makanya kirain Indomie. Sorry, soalnya di kita nggak ada sebutan warung Indo. Ya, warung Indo juga baru tahu saya informasi bahwa warung Indomie gitu kan. Iya, kalau di sini memang macam-macam. Tapi ada orang juga yang bilang kritik tentang minuman, sorry. Hah? Mau minta ditambah sebuah merek minuman rasanya tertentu seperti itu. Jadi nanti saya catat dulu keinginan customernya seperti apa. Contoh mungkin rasa stroberi, rasa jeruk dengan merek minuman tertentu seperti itu. Jadi kalau seandainya besok sudah out of stock, jadi saya sekalian beli dengan permintaan customer. Jadi kayak menyesuaikan selera customer juga dalam hal minuman seperti itu. Oh, minuman Indomie rasa ayam pop gitu misalnya. Jadi nggak kayak gitu. Soalnya kan udah sayang kan nanggung banget gitu. Oke, nah Indira nanti minta izin buat Instagramnya untuk bisnisnya kita bisa post ya. Tapi kemarin saya lihat kan ternyata anak DKV kok nggak ada postingan-postingan desainnya. Iya, saya jarang banget desain soalnya. Tapi saya sering ngefoto di fotografi. Sebetulnya itu DKV-nya saya tertarik kenapa? Karena lebih ke fotografinya sebetulnya, bukan ke desainnya gitu. Jadi dulu daftar kuliah itu diisi tidak keterima untuk jurusan fotografi dulu. Jadi kenapa nggak terima juga nggak ngerti juga sih. Jadi kayak ya memang sukanya sebenarnya di foto, tapi